Anton, ini sedikit saya agak ini nih, agak kasih insight. Ini semua pemateri tadinya ngasih slide ke saya, tapi yang disampaikan nggak agak jauh-jauh dari slide, tapi lebih bagus ya. Jadi mengalir, saya happy banget. Mengalir semua. Saya baca slide-nya Pak Dubes dari pagi, Bu Yani dari minggu lalu, ternyata mengalir begitu saja, sehingga saya, yang karena saya udah baca, saya yang nebak-nebak gitu ya, ini Pak Dubes ngomong bicara slide ini nih, yang ini nih gitu ya. Tapi I think this is the best way for us, for me, for Karim. Karim selalu bilang, you prepare, and then ketika Anda presentasi, jangan Anda harap orang mau dari slide 1, slide 2, slide 3, bisa jadi Anda harus loncat-loncat. Itu kan. Nah, jadi saya minta dulu pandangan dari Pak Anton, karena Pak Anton dari Kemendak, teman-teman. Koreksi kalau saya salah, mewakili Kemendak ini buat Vice Director ya Pak Anton ya, untuk wilayah Amerika itu ya, dari Kanada sampai ke bawah ya. Beliau 5 tahun bertugas di Amerika Serikat, di LA dan Washington, dan makanya waktu kita diskusi pembicara, kita juga bertanya-tanya ke beliau, jika kita ke wilayah Amerika tuh perginya ke Meksiko, bukan ke US dulu, US-nya cemburu nggak lah gitu loh, pertanyaan begitu. Pak Anton silakan. Oke, terima kasih Pak Nandar, mohon izin Pak Dubes, Pak Semi, dan Bu Yani, dan Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menyampaikan dari sisi kami dari Direktorat Perundingan Bilateral di Kementerian Perdagangan. Jadi ini kita webinarnya mengenai menembus Amerika Tengah via Meksiko. Jadi itu tema yang disampaikan dari Pak Nandar sebelumnya, jadi kami akan mencoba mengarah ke sana, namun kami akan nanti menarik lagi ke arah Latin Amerika lainnya. Selanjutnya, Pak Nandar. Silakan. Ya, saya akan coba dari gambaran global dulu. Jadi memang kalau kita bicara perdagangan internasional, sekarang ini memang rantai pasok seluruh dunia itu terdisrupsi, yang dimulai dari perang dagang, itu bukan berita baru, perang dagang, kemudian merembet menjadi proteksionisme dan populisme di Eropa, kemudian menyebabkan ketidakpastian kerjasama institusi perdagangan internasional, dan kemudian rantai pasoknya sendiri diperparah oleh coronavirus, yang akhirnya perdagangan internasional secara keseluruhan itu terdisrupsi. Selanjutnya, di slide berikutnya, walaupun dengan keadaan demikian, arah kebijakan atau instruksi dari Presiden itu masih tetap relevan, yaitu meningkatkan ekspor untuk ekonomi nasional, kemudian memperluas akses pasar ke pasaran tradisional, yang mana ini artinya sesuai dengan webinar yang digagas oleh Pak Nandar, yaitu salah satunya adalah Latin Amerika. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini selaras. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan berbagai perundingan dengan negara-negara mitra dagang yang baru. Nah, di slide selanjutnya, ini adalah gambaran singkat mengenai perdagangan Indonesia dengan dunia. Kenapa tadi saya sebutkan gagasannya selaras? Karena bisa kita lihat di kiri bawah, itu pangsa ekspor Indonesia ke Latin Amerika itu hanya 2,2%. Dibandingkan dengan yang terbesar di sebelah kanan itu ke Asia Timur 41%. Padahal Latin Amerika ini populasinya sangat tinggi. Di situ ada 20 negara. Di Amerika Latin ini ada 20 negara, populasi 642 juta, tapi ekspor kita hanya 2,2%. Artinya sedikit sekali. Saya akan pick up tadi statement dari Pak Nandar dan beberapa narasumber, bahwa selama ini data memang tidak pernah berubah, tapi data itu penting menjadi fakta, karena itu adalah fakta lapangan, dan itu menjadi parameter atau pemetaan. Nah, berdasarkan parameter itu kan berdasarkan daripada pergerakan para pelaku usaha sendiri. Nah, berdasarkan data perdagangan, ekspor kita itu tercatat sebesar 3,2 miliar. Di tahun 2019 menurun sebesar 8%. Di slide berikutnya, ini adalah mitra utama di Latin Amerika. Artinya ini adalah negara-negara yang menjadi buyer utama. Dimulai dari Brazil, Argentina, Meksiko, Chile, dan Peru. Meksiko memang menjadi sentral dari tema yang disampaikan oleh Pak Nandar, tapi nanti saya akan mohon izin akan mengupas sedikit mengenai Chile. Di slide berikutnya kita tampilkan secara singkat saja, ini adalah mayoritas ekspor utama dan impor utama dari keseluruhan Latin Amerika. Yang paling tinggi adalah kendaraan bermotor, dan dari Indonesia, terutama kendaraan roda 4
seperti Fortuner dan Innova. Kemudian selanjutnya, ya, ini adalah komparasi perdagangan. Memang saya maklumi ini memang cukup rapat, cuman ini sebagai gambaran. Karena judulnya adalah menembus Amerika Tengah melalui Meksiko. Artinya kalau secara linear, tentu kita harus melihat apa ekspor Indonesia ke Meksiko, yang kemudian juga menjadi ekspor Meksiko ke negara mitra dagangnya, yaitu CACM, Amerika Tengah, itu Central American Common Market, dan LATAMCAR. LATAMCAR itu adalah saya masukkan di situ adalah Latin Amerika dan Karibia. Di situ saya sebagai contoh saja, saya tidak akan paparkan ini, cuma sebagai contoh saja, yang di paling atas itu ekspor Indonesia ke Meksiko ada kendaraan bermotor sebagai ekspor nomor 1, di baris keempat yang juga saya bold, itu ada kendaraan bermotor yang diekspor oleh Meksiko ke ke Central Amerika. Yang di bawah ada kendaraan bermotor ke Central Amerika dan ke LATAMCAR. Jadi itu sebagai gambaran linear, kalau kita memang ingin menembus pasar ekspor ke Amerika Tengah melalui Meksiko, tentu kita harus melihat apa kira-kira yang menjadi kesamaan, karena kita harus mengejar rantai pasoknya. Kemudian selanjutnya, ini secara ringkas profil Meksiko. Kalau Meksiko itu memiliki 4 perdagangan bebas dengan 50 negara. Nah, ini tentunya Meksiko dengan sendirinya bisa menjadi salah satu potensial hub untuk ekspor ke negara-negara mitra dagangnya. Artinya, kita harus kembali ke slide sebelumnya, di mana kita harus melihat apa produk yang diekspor Meksiko ke mitra dagangnya yang masuk ke rantai pasok kita. Ini tadi sebagai contoh adalah kendaraan bermotor. Kembali lagi Pak Nandar. Kemudian di bagian kanan atas itu kita tuliskan beberapa potensial hub untuk FTA-nya Meksiko. Ada TPP dengan 11 negara, kemudian dengan Pacific Alliance dengan 4 negara di Latin Amerika, dan salah satu yang paling besar untuk Meksiko adalah USMCA yang baru berlaku di tanggal 1 Juli kemarin, 1 Juli 2020. Ini melibatkan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Amerika Serikat ini, atau Amerika Utara ya, Amerika Utara itu termasuk Amerika Serikat dan Kanada, terutama Amerika Serikat adalah pasar ekspor, salah satu pasar ekspor utamanya Meksiko. Nah, dengan adanya USMCA antara Meksiko, ini juga Meksiko tidak hanya ke Amerika Tengah sebetulnya, tapi justru bisa ke Amerika Serikat. Dan Bu Yani sendiri, beberapa kemarin kita juga sempat ngobrol, bahwa banyak sebetulnya perdagangan lintas batas Meksiko dengan Amerika Serikat itu melalui California atau Los Angeles. Kemudian hal lainnya terkait dengan perang dagang Amerika Serikat dengan Cina saat ini, berdasarkan pengamatan dari ekonom internasional, Meksiko akan menjadi salah satu pemenang dalam perang dagang ini, karena mereka akan mengisi atau mensubstitusi produk-produk Cina yang dikenakan tarif tinggi ke Amerika Serikat. Artinya tentu kita harus melihat lagi rantai pasok ekspor Meksiko ke Amerika Serikat, yang mana bisa dipasok oleh Indonesia. Begitu. Kemudian ke slide satu lagi, kembali lagi Pak Nandar, sedikit tantangan yang harus menjadi catatan kita adalah di kiri bawah, kita tuh belum ada perjanjian perdagangan dengan Meksiko. Artinya produk yang kita ekspor ke sana tetap akan dikenakan tarif atau disebutnya MFN. Secara rata-rata tarif masuk ke Meksiko adalah 7%. Slide berikutnya Pak Nandar. Nah, tadi saya sampaikan saya akan mengupas sedikit mengenai Chile. Kenapa Chile? Karena Chile adalah satu-satunya mitra perdagangan bebas Indonesia di benua Amerika. Dalam konteks webinar ini, kita bicara tentang Latin Amerika, tentu Chile menjadi salah satu mitra yang akan menjadi mitra strategis. Selain itu, kenapa Chile juga strategis? Chile bahkan memiliki 32 FTA dengan 50 negara. Ketika Meksiko tadi hanya memiliki 11 FTA, Chile memiliki FTA dengan 32 negara. Artinya Chile sendiri bisa menjadi hub tidak hanya ke Latin Amerika, tapi ke seluruh mitra dagang perdagangan bebasnya di seluruh dunia.
Selain itu, pelabuhan internasionalnya juga sudah terdistribusi dari utara sampai selatannya Chile, dan kemudian kinerja logistiknya juga tergolong tinggi. Selain itu, kebijakan perdagangan di Chile itu cenderung terbuka, artinya secara umum tarifnya rendah. Nah, karena Indonesia sudah memiliki atau menandatangani perdagangan bebas dengan Chile, tarif masuk Indonesia ke Chile itu 0%. Nah, di slide berikutnya, Pak Nandar. Nah, ini ada sekitar 7.669 tarif produk Indonesia yang akan menikmati, bukan akan, tapi sudah menikmati 0% di pasar Chile. Itu kita sampaikan, itu ada produk pertanian, perikanan, dan manufaktur. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat atau mempertimbangkan kira-kira apakah produknya masuk dalam kategori ini, atau mungkin akan mempertimbangkan melakukan bisnis di area ini. Karena produk-produk ini sudah mendapatkan 0% ke Chile. Selanjutnya, sebagai gambaran singkat, adalah peringkat provinsi Indonesia yang ekspornya ke Chile. Yang nomor 1 itu adalah Jawa Barat di tahun 2019. Kemudian di slide berikutnya adalah sebagai gambaran pemanfaatan, di slide berikutnya Pak Nandar. Ini adalah pemanfaatan form ICCPA atau pemanfaatan perdagangan bebas dari Indonesia ke Chile. Ini berdasarkan data dari Agustus 2019 sampai Maret 2020, karena perundingan kita perjanjian kita dengan Chile ini mulai berlaku tanggal 10 Agustus 2019. Nah, sampai bulan Maret ini adalah data produk yang dikirim ke sana mendapatkan tarif 0%. Di slide kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk masuk ke pasar Chile, tentu kita harus memperhatikan requirement dan regulation. Di slide berikutnya, sebagai gambaran, nah ini untuk produk makanan, sanitari dan fitosanitari itu sangat penting. Memang tadi disampaikan oleh Pak Nandar bahwa angle-nya adalah budaya. Ketika kita angle budaya, berarti kan salah satunya tadi yang disinggung adalah makanan. Cuman kalau kita bicara makanan, tentu kita tidak hanya bisa bicara budaya. Karena sekalipun produk kita disenangi di situ tanpa memenuhi regulasi, tentu produk ini sendiri tidak akan bisa masuk. Nah, ini adalah list dari hal-hal yang perlu dipenuhi oleh sebuah produk makanan untuk masuk ke Chile. Selain itu, sebagai informasi juga, jika produk kita bisa masuk ke Chile, itu akan memiliki kemudahan juga untuk masuk ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Karena standar makanan yang digunakan oleh Chile itu sudah mengacu kepada standar makanannya Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kemudian selanjutnya Pak Nandar. Nah, ini salah satu untuk produk tuna. Tadi saya sampaikan bahwa Chile itu mengacu ke standarnya Amerika Serikat. Yang nomor 2 itu ada HACCP. Nah, jika produk dari Bapak Ibu untuk makanan bisa memenuhi standar ini, tidak hanya bisa masuk ke Chile, tapi untuk masuk ke Latin Amerika, standarnya sudah di atas standar, sudah di atas rata-rata. Dan itu juga bisa dengan mudah masuk, bukan dengan mudah ya, akan memenuhi persyaratan untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Kemudian di bawah, sebagai gambaran, sebelumnya Pak Nandar, untuk furniture, tentunya Bapak Ibu yang bergerak di bidang furniture handicraft juga sudah memahami bahwa fumigasi sangat penting untuk ekspor produk kayu. Kemudian sertifikat legalitas kayu itu sangat penting untuk masuk ke Chile. Selanjutnya, nah ini adalah standar labeling untuk produk makanan dan minuman ke Chile. Ini sebagai gambaran, labelingnya ini sudah ditentukan baik itu besaran fontnya, jenis fontnya maupun bentuknya. Jadi jangan sampai kita merubah, karena pernah dulu ada case, ada companies, kalau yang pernah saya alami ke Amerika Serikat, labeling regulation yang diberikan oleh otoritas setempat itu dirubah karena katanya supaya dipercantik, itu tidak bisa. Nah, ini adalah contoh untuk ke Chile. Nah, menggunakan bahasa Spanyol, dan logonya seperti ini. Kemudian juga ada
batas ketentuan kandungan kalori, gula, garam, dan lemak jenuh. Selanjutnya, sebagai gambaran, ini adalah contoh packaging. Contoh, kalau packaging tentunya tidak bisa sama dengan yang kita jual di Indonesia, dengan yang dijual ke market di luar negeri, seperti Chile ataupun Latin Amerika. Kemudian selanjutnya, hal lain yang perlu diketahui adalah adanya pajak dan mengenai shipment. Untuk masuk ke Chile sendiri itu ada value added tax sebesar 19%. Kalau untuk barang mewah seperti perhiasan, barang mewah dan perhiasan juga sudah ada rentang pajak masuknya. Kemudian untuk informasi shipment, mungkin nanti bisa dikonfirmasi juga dengan Ibu Yani. Informasi yang kami terima dari perwakilan kita di Santiago, durasi pengapalan itu dari 45 hari sampai 60 hari. Artinya kalau kita melihat periode pengiriman seperti ini, kalau kita bicara produk makanan minuman, pastikan produk yang kita ekspor itu shelf life-nya atau expiry date-nya itu minimal di atas 1 tahun. Karena tentunya setelah barang sampai di sana, akan makan waktu ketika melewati perbatasan dan melewati masa waktu-waktu untuk distribusi. Untuk selanjutnya, ini sebagai gambaran saja, perkiraan estimasi harga shipment dari Indonesia ke Santiago, dari 1.600 sampai 1.800. Selanjutnya. Ini contoh produk furniture Indonesia yang dijual di retail market di Santiago. Yang ini gambar yang kami terima dari rekan kita di Santiago. Dan memang model produknya adalah wooden rustic. Untuk selanjutnya. Nah, ini yang di bagian kiri, tingkat kelembaban ini cukup sering sebetulnya terjadi kesalahan dari eksportir kita. Ketika tingkat kelembaban dari kayu itu tidak memenuhi requirement, ketika produk kita ketika tiba di sana karena iklimnya berbeda, itu bisa bengkok, bisa berubah konturnya. Ketika konturnya berubah, itu akan mempengaruhi confidence dari buyer di sana kepada eksportir Indonesia. Tidak hanya kepada seller yang berhubungan dengan dia, tapi itu dapat menyebabkan kekhawatiran dengan seller lainnya. Artinya, ketika satu eksportir melakukan kesalahan, itu dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap eksportir lainnya. Kemudian untuk selanjutnya, sedikit gambaran saja, ini adalah produk perhiasan perak, yang kalau saya tidak salah, ini salah satu produk yang pertumbuhan ekspornya ke Chile sangat baik, dan mereka banyak menggunakan perhiasan perak menggunakan batu-batu mulia dan termasuk batu akik. Kemudian untuk selanjutnya, ini sebagai contoh saja produk tuna dengan ukuran 120 gram dan kalau saya tidak salah satu lagi ini 250 gram. Bahkan packaging ini sendiri, volume packaging itu sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena ketika retailer menjual di situ, mereka akan memperhatikan berapa kaleng ini bisa muat di shelf-nya. Ketika misalnya terlalu besar atau membuat tampilan di shelf tidak baik, retailer bisa menaruh produk itu di bawah. Ketika produk itu taruh di bawah, otomatis tidak menjadi produk yang pertama dipilih oleh pembeli, karena pembeli pada umumnya akan membeli produk yang berada di eye level. Kemudian untuk selanjutnya, ini tentunya Bapak Ibu sudah tahu, bahkan sudah lebih tahu, karena Bapak Ibu adalah para pengusaha. Cuman yang izinkan saya hanya untuk mengingatkan yang poin ketiga, price wise. Salah satu faktor yang seringkali menyebabkan produk Indonesia tidak bersaing dengan produk dari negara pesaing kita di kawasan, ada karena harganya cenderung lebih mahal. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Mungkin produksi kita yang tidak efisien, atau mungkin ketika menaruh harga yang terlalu mahal. Jadi, karena kita jangan lupa bahwa ketika barang kita dibeli di sana, itu akan ada aktor-aktor perdagangan lainnya. Selain importir, ada distributor, ada retailer store, dan seterusnya. Masing-masing aktor ini akan mengambil profit. Sehingga ketika kita menaruh price point yang terlalu mahal,
barang kita tidak diambil, dan itu kebetulan sering terjadi ketika saya bertugas di Los Angeles, cukup sering berdiskusi dengan pelaku usaha yang menyatakan keluhannya karena produknya kualitasnya baik, mutunya baik, tetapi harganya kalah. Karena pada akhirnya buyer itu yang menjadi hal yang paling penting bagi mereka adalah profit margin. Kemudian di halaman berikutnya, ini sebagai informasi saja, di bagian kiri bawah itu ada 3 kantor perwakilan perdagangan kita di Latin Amerika. Ada di Santiago, di Chile, ada di Sao Paulo, Brazil, dan di Mexico City. Tadi Bu Yani sempat menyampaikan supaya kita sering melakukan pameran, dan Bu Yani sendiri juga memang sudah mengalami pengalaman bahwa sering melakukan kegiatan dengan ATPC Mexico City ya Bu ya. Dan begitu juga dengan ATPC kita yang di Sao Paulo dan Santiago, mereka memiliki banyak program pameran, dan Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mereka, entah itu untuk informasi pasar, seperti pricing point, agar Bapak Ibu bisa melakukan reverse engineering untuk mencari pricing point yang paling tepat. Yang kedua juga mungkin sekedar untuk mendapatkan informasi packaging maupun regulasi. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, Pak Nandar. Mungkin kita lanjutkan melalui diskusi. Terima kasih. Pak Anton, makasih banyak. Ini presentasinya komplit mewakilin teman-teman pemerintah dari Departemen Perdagangan. Saya pikir saya nggak bisa simpulkan banyak. Bapak Ibu udah baca. Kalau memang bangsa kita lagi mencoba memasukin wilayah Amerika Latin gitu ya. Teman-teman Kemendak sudah melakukan perjanjian dengan negara-negara di sana, dan we are achieve to have relationship yang kuat dengan Chile gitu ya. Nah kemudian ya kita tahu semua Amerika Serikat kita nggak bahas. Kita coba di Karim memang mencoba menampilkan hal yang angel yang berbeda aja, karena sekali lagi ekspor itu kan besar ya. Jadi kembali ke pepatah lama, jangan kayak kita membaca, jangan bangsa kita, bukan saya, bangsa kita seperti orang buta membaca gajah, satu pegang belalainya segala macam. Itu. Jadi kami di Karim mencoba mengisi wilayah yang berbeda, itu adalah culture. Jadi apa yang Pak Anton sampaikan itu sangat penting, Ibu Bapak semua, aturan main, kemudian apa yang kita udah achieve gitu ya. Nah, izinkan saya menyambungkan gitu ya, kenapa kami menembak dari sisi Meksiko, simple, awalnya itu karena di tengah-tengah, satu, kedua, I know Chile, saya nggak pernah ke Chile, tapi beberapa pameran saya tahu Chile itu seperti yang kita bahas kemarin is the European of Latin America, so saya merasa kok pendekatan culture-nya ya kita ke Eropa nih gitu ya, mereka belum lihat. Nah sementara kalau ke Meksiko, bayangan saya juga nggak pernah kok rasanya ya kita masih pergi ke Nias, pergi ke Toraja gitu. Jadi maksudnya orang bakal welcoming kita. Itu makanya kita angkat dari sisi culture kepemilikan Amerika Latin itu di Meksiko.